Prakarya kelas 7. Nama sekolah SMP Negeri 8 Pekalongan. Mata pelajaran Prakarya. Aspek kerajinan kelas 7 semester ganjil. Tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan pembelajaran pada kerajinan serat. Siswa mampu 1. Menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Mengalami teknik pengolahan, proses produksi pembuatan, serta kemasan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan serat daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat menurut orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Kerajinan serat. Peta materi 1. Kerajinan serat. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksi kerajinan bahan serat. Pada jenis dan karakteristik serat dibagi menjadi 2, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Serat tumbuhan terdiri dari serat biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Sedangkan serat hewan terdiri dari serat dari bulu hewan, serat dari hewan serangga. Pada proses produksi, baik serat tumbuhan maupun serat hewan yang akan menjadi bahan kerajinan akan menggunakan alat produksi kerajinan serat, prinsip perancangan produk kerajinan bahan serat, kemasan produk kerajinan bahan serat, contoh proyek kerajinan bahan serat yang berpedoman pada K3, keamanan dan keselamatan kerja, serta kebersihan. Kerajinan serat. Pengertian serat, jenis dan karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksi kerajinan bahan serat. Pengertian serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. 2. Serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi, terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500 sampai dengan 1000 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, jenis dan karakteristik serat. Jenis dan karakteristik serat. 1. Jenis serat. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Serat dari tumbuhan. Pertama, serat dari biji. Beberapa biji tumbuhan bisa diolah menjadi bahan serat. Contohnya, biji dari pohon kapas dan kapuk. B. Serat dari batang. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau ganemon, mahkota dewa, beringin, yonkori, flek, jute, rosella, henep, rami, urena, kenaf, dan sun. C. Serat dari daun. Tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak.
Namun, serat ini banyak digunakan untuk bahan baku produk tekstil. Contohnya, serat daun mendong atau purun tikus, daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, daun sisal, dan daun henequin. D. Serat berasal dari buah. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Semua jenis sabut, mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, serat pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya. Selanjutnya, serat dari hewan. Serat dari hewan disukai negara-negara Eropa. Serat tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. A. Serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan vikuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. B. Serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Karakteristik serat. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, serta mudah dihancurkan. Serat wool mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan tinggi, elastisitas tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri.